Tapi saya dengar ceritanya bahwa Zahir ketika nonton wayang malah leukositnya turun. Iya, yang penting dia seneng, kasih dia seneng. Salah satunya nonton wayang, yang paling dia seneng sih nonton wayang. Dia pernah waktu itu dia ngefans banget sama Pak Entus Susmono. Itu dalam kesenangan dia kan. Waktu itu di Kota Tua, dia tampil di Kota Tua. Sebelum tampil dia itu ambil darah. Kata dokter, aduh Pak ini harus dirawat. Leukositnya 200.000 lebih. Kata Zahir, ayah kan udah janji katanya, ntar malam nonton wayang. Kita ajak nonton wayang. Ya buat Anda basicnya adalah bikin dia bahagia lah ya. Karena hari ini kita berpikir entah mau diambil kapan, nggak tahu sekarang atau besok, kita udah ikhlasin aja lah. Yang penting dia seneng. Anda bawa ke Kota Tua? Ke Kota Tua sampai jam 2 pagi. Nonton wayang. Sampai jam 2 pagi dalam keadaan sakit tuh ya? Dalam keadaan sakit. Dan dari sekian orang yang nonton, saya juga nggak kenal Pantus yang mana, saya nggak tahu. Tiba-tiba datang salaman sama Zahir kayaknya mukanya seneng banget, bahagia banget. Dia cuma salaman, cium tangan, udah gitu, udah, ayah jangan pulang, udah sini aja, jangan kemana-mana katanya. Ya dengan ngomong bahasa anak, waktu itu 2 tahun setengah. Masih ya ngomongnya kayak gitu lah. Lalu setelah itu dicek? 3 hari lagi, karena saya pikir dia nyaman, udah jangan ke rumah sakit dulu, kasihan disuntik mulu. Dicek leukositnya turun hampir 198 ribuan. Jadi dari 260 ke 198 ribu. Wow. Karena bahagia. Sekarang usianya sudah 5 tahun ya. Berarti bisa saya katakan mungkin salah satu keajaiban yang didapatkan oleh Zahir ini adalah kebahagiaan dari sebuah wayang yang membuat Zahir bertahan. Wisanggeni. Ya. Nah itu siapa Wisanggeni itu? Wisanggeni anaknya siapa deh? Arjuna. Anaknya Arjuna. Mamanya? Betari Trisonolo. Nah, anda ini suka wayang nggak? Saya orang bukan Jawa sih, saya Jawa Sunda, orang Pangandaran. Iya, berarti Anda sendiri sebenarnya nggak mengerti seperti apa? Justru ayahnya taunya dari anaknya. Lah, dia belajar dari mana? Ya kalau dia nanya, saya cari-cari, lihat buku, lihat Google, dia tanya, ayah ini siapa, ini gimana karakternya. Jadi kalau mau tidur malam, dia suruh ceritain, ayah aku pengen cerita ini. Saya bacain sampai berbusa-busa mulutnya itu, dia belum tidur. Jadi diulang lagi cerita yang sama setiap malam. Tapi katanya juga benar nggak, ambil darah nggak nangis, dicek nggak nangis karena Wisanggeni tersebut? Kalau ambil darah mungkin kata dia tuh udah biasa, karena hasil lab dia kalau di rumah saya udah kumpulin itu sekitar 2 rim segini tingginya hasil lab. Berarti sekitar 1000 kali kalau diambil darah dia udah. Kalau pernah diambil sumsum tulang yang terakhir yang ke-6, sumsum tulang. Dia juga nggak nangis. Ayah Wisanggeni itu nggak pernah nangis ya? Oh iya, Wisanggeni nggak pernah nangis, tapi ayahnya nangis. Anda aja nangis? Pasti nangis, nggak tahan. Om Deddy lihat anak dan sumsum tulang itu yang ke-6 kalinya. Kayaknya gimana ya, berat banget buat anak kayak Zahir. Tapi dia selalu bilang, ayah itu jangan percaya sama hukum akal. Manusia itu suka ngalahin hukum akal. Percaya sama hukum lahli, itu hukum Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau gimana, kita ikutin aja sih ya. Wisanggeni dari kecil menderita, dia nggak pernah nangis. Dari kecil lahir prematur, nggak kayak Gatot Kaca, lahir udah enak, bapaknya ada, emaknya ada. Dia lahir bapaknya nggak ada katanya, nggak pernah nangis. Zahir juga nggak pernah nangis katanya. Kayak Wisanggeni katanya. Anda diajari sama saya. Diajarin sama Zahir. Boleh kasih tahu saya pelajaran paling berharga apa yang Anda dapat dari anak Anda ini? Keberanian, cinta, sama semangat hidup. Keberanian, cinta, dan semangat hidup. Cita-citanya jadi apa Zahir nanti? Dalang. Pasti bisa ya. Zahir, kalau Kak Cika mau jadi dalang kayak Zahir bisa nggak? Bisa. Tapi Kak Cikanya nggak bisa, gimana caranya? Belajar. Iya, mungkin Zahir belajar ya. Terus selain belajar harus apa? Harus baca buku. Harus baca buku. Iya ya. Terus abis itu apa lagi? Main wayang. Bener loh Mas. Ya.
Mas Dedi kenapa mau nangis ya? Enggak, saya bukan mau nangis. Oh, Wisang Geni aja nggak nangis kok. Bapaknya yang nangis. Bapaknya nangis. Enggak, saya melihat kalau secara teori ya, kalau kita melihat teorinya gitu, secara psikologis itu ada yang disebut dengan placebo gitu. Placebo tuh bukan obat tapi obat palsu sebenarnya, obat palsu yang diberikan kepada pasien supaya pasiennya merasa bahwa dia diobati, akhirnya pasiennya sembuh gitu. Nah, itu yang digunakan mungkin dukun-dukun palsu ya, air disemprot pakai mulut terus diminum sembuh gitu ya, padahal mah kena ludah iya sembuh kagak. Tapi ketika pikiran manusia berpikir bahwa dia sembuh dan dia punya kekuatan untuk sembuh, maka badan kita secara fisiologi akan merubah sel-sel tubuh kita untuk bertahan gitu. Dan yang jadi masalah kan adalah titiknya nih di mana gitu. Kadang-kadang sulit untuk mendapatkan titik kemauan untuk sembuhnya tuh, kadang-kadang sulit karena ketika seorang udah sakit pasti otaknya adalah menyerah gitu biasanya. Nah, di sini saya menariknya dia menemukan sesuatu dari wayang gitu. Jadi sebenarnya pendalang yang hebat pun mungkin tidak mengalami apa yang dialami. Pendalang yang hebat itu menghidupkan wayang gitu. Wayang di tangan dia menjadi hidup gitu. Tapi Zahir ini wayang menghidupkan Zahir gitu. Tokoh-tokoh wayang itu masuk ke dalam tubuh Zahir sampai dia punya karakter-karakter yang dia percaya, bahkan bertahan sampai sekarang kan, dan bisa menyembuhkan dia. Dan saya nggak anggap Zahir kayak orang anak sakit ini sekarang. Nggak ada yang nyangka, nggak ada yang nggak pernah, dia nggak pernah bilang enggak kok aku nggak sakit. Di rumah sakit ya biasa aja, main ketemu suster, halo suster, halo dokter, udah biasa, udah nggak terlalu ini. Jadi kayak rumah kedua dia, rumah sakit itu kayak rumah kedua dia. Dia kalau ketemu, misal ketemu OB apa lagi nyapu, permisi om, dadah om, pulang pasti selalu pamit. Kalau kumat itu gimana sih? Saya nggak pernah. Jadi kalau dia demam parah, kalau nggak BAB akut, kita anggap itu dia nggak nyaman. Kalau nggak pendarahan, itu sebenarnya bukan kumat ya, lagi diserang. Kumatnya sih nggak ada kumat. kalau lagi diserang? Ya kalau nggak pendarahan, BAB akut, kalau nggak demam tinggi. Nah, Zahir nih? Ya itu masuk ICU pernah. Pas saya kabur dari rumah sakit, nggak mau di kemo, saya obat alternatif, setengah hati gitu, pulang lagi ke rumah sakit, masuk ICU dia. 7 hari di ICU. Artinya Zahir tahu dong kalau Zahir itu sakit. Tahu, tanya aja dia sakit apa, tahu dia. Zahir lagi sakit apa sih? Kanker darah. Kanker darah. Tapi Zahir bisa sembuh Pak? Bisa. Bisa. Kuat nggak? Kuat nggak? Tanya gimana? Kuat nggak? Kuat. Wow. Good. We learn a lot from these little kids ya. Belajar banyak dari anak berusia 5 tahun ini. Zahir di sini juga di bawah naungan Taufan ya, apa? Komunitas Taufan. Komunitas Taufan. Nanti saya mau bahas tentang komunitas Taufan. Dan saya juga masih punya bintang tamu juga, satu lagi. Dia ini juga pendalang cilik. Dia pertama kali tampil di Amerika Serikat. Jadi pertama kali pendalang cilik tampil di Amerika Serikat. Tapi Zahir juga pernah tampil di acara nasional ya? Ya diundang pas acara dongeng internasional. Dongeng internasional. Dongeng internasional. Jadi tadinya cuma nggak terlalu ini sih ya. Tadi mau dikasih waktu, tapi karena kondisi Zahir juga dia kan naik turun, jadi cuma pas konferensi pers dia datang dan responnya juga lumayan bagus. Okay. Seharusnya dia ketemu Pak Raden, cuma ya itu pas konferensi pers Pak Raden sakit, pas mau acara itu Pak Raden keburu nggak ada. Keburu tidak ada. Oke, tapi Zahir punya waktu banyak di Hitam Putih ya. Okay. Saya boleh cerita apa aja. Baik, saya potong dulu, jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.